Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nasta'inu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kepada Allah yang Rahman, yang Rahim, yang dengan Rahman dan Rahimnya masih memberikan kita nikmat yang tak terhingga. Alhamdulillah, dengan nikmat yang Allah berikan itu kita bisa menjalankan kehidupan kita sampai saat ini, dan kita bisa bersama-sama melaksanakan perintahnya salat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan pada yang kita lakukan ini diterima Allah SWT. Salam dan salawat kita haturkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan pengikut-pengikutnya yang istiqamah dalam menjalankan syariatnya hingga yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita termasuk dalam kaum muslimin yang berbahagia. Di tengah-tengah masyarakat kita, dalam kehidupan bermasyarakat, seakan-akan tumbuh satu anggapan bahwa yang namanya laki-laki itu kewajibannya adalah mencari nafkah, sedangkan wanita dalam hal ini ibu tugasnya adalah mendidik anak. Sejauh mana anggapan ini sesuai dengan apa yang ditentukan oleh Allah dan Rasul? Kaum muslimin yang berbahagia, bahwa seorang laki-laki memang ditakdirkan untuk menjadi pemimpin. Seorang laki-laki ketika dia menjadi suami, maka tugasnya adalah melindungi suami istri, menjadi pemimpin bagi istrinya. Rijal qawwamun 'ala nisa. Laki-laki itu pemimpin bagi dia. Ketika dia menjadi seorang bapak, maka dia melindungi anak-anak. Ketika dia menjadi seorang saudara, maka dia melindungi saudara-saudara perempuan. Termasuk ketika dia menjadi anak, dia juga bertanggung jawab untuk melindungi ibunya. Yang namanya laki-laki itu ada 4 tugas kewajiban pokok: melindungi istrinya, melindungi anak-anaknya,
melindungi saudara-saudara perempuannya dan melindungi ibunya. Ini laki-laki. Beda halnya dengan perempuan. Perempuan itu dilindungi oleh 4 laki-laki. Dia dilindungi oleh suaminya, dia dilindungi oleh ayahnya, dia dilindungi oleh saudara laki-lakinya, dan dia dilindungi oleh anak laki-lakinya. Satu perempuan dilindungi oleh 4 laki-laki. Satu laki-laki melindungi 4 perempuan. Ini aja kalau kemudian hak waris laki-laki lebih besar daripada perempuan. Tugas laki-laki bukan hanya sekedar mencari nafkah, menghidupi keluarga, bukan sekedar. Tugas laki-laki ketika dia menjadi seorang ayah, maka dia berkewajiban untuk mendidik anak-anak. Pendidikan anak itu tidak ditangani istri, tetapi ditangani suami, ditangani bapak. Ibu melayangkan kasih sayang, tetapi keputusan pengarahan itu ada di tangan bapak. Penanganan pendidikan itu bukan di tangan ibu, di bapak. Kita lihat bagaimana Quran bercerita. Kita tidak pernah melihat atau sedikit sekali bercerita Quran yang kita akan tentang orang itu dalam berdiri, tetapi bapak kita lihat di dalam surah Luqman. Allah berfirman, wa in qala Luqman libni wa qulaitu ya bunayya la tusyrik billah. Dan ingatlah kata Luqman berkata kepada anaknya, dan dia memberikan wasiat, memberikan pendidikan kepada anaknya. Apa kata Luqman? Ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, jangan sekutukan Allah. Bapak yang menurutkan, ya bunayya aqimus shalah. Wahai anakku, dirikan sholat. Bapak yang menurutkan. Waqsid fi masjidika waqsid fi sawtika. Sederhanakan ketika berjalan, lembutkan suara ketika bicara. Akhlak, pendidikan akidah, pendidikan syariat, pendidikan akhlak orang tua yang mengenal. Bapak, kita lihat bagaimana Ibrahim mendidik anaknya Ismail. Benar, yang menyusui adalah Hajar. Ketika Ibrahim meninggalkan Hajar dan anaknya yang masih bayi Ismail di lembah yang sunyi sepi, tak berpenghuni, kering kotor, tidak ada air. Ketika Ibrahim akan meninggalkan tempat itu, Hajar bertanya kepada Ibrahim, kenapa kau tinggalkan kami di tempat ini? Ibrahim tidak berani menjawab, karena yang pertanyaannya manusiawi. Dia bilang, tapi istri yang salihah ini berpikir positif. Jangan-jangan ini memang karena perintah Allah. Maka Hajar bertanya, apakah yang lakukan ini karena perintah Allah? Ibrahim bilang, ya sudah. Kalau menurut perintah Allah, tentu Allah sudah menyiapkan sarana dan prasarana. Ibrahim berangkat meninggalkan Hajar dan anaknya Ismail. Sampai di atas bukit itu, mulai berdoa. Doa kita itu, doa seorang ayah itu tidak diketahui oleh anak. Apa doa itu? Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzar'in inda baitikal muharram. Ya Allah, aku tinggalkan anak dan istri
di rumah yang sungguh sepi, tak mau kering orang tidak ada air, tidak baik tinggal haram di rumah. Yang pertama diminta oleh mereka, Rabbana liyuki sholat, ya Allah, jadikanlah mereka orang yang menegakkan sholat. Yang kedua diminta oleh mereka, waj'al afidatan minan nas tahwi, jadikanlah hati manusia cenderung kepada tempat. Orang berbondong-bondong ke Mekah itu karena doanya Nabi Ibrahim. Dan yang ketiga, warzuqna lahum minas samarah, berikan penduduknya rezeki berupa buah-buahan. Cerdas doa Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tidak minta kebun yang subur, tapi minta buah. Tidak minta kebun, tapi minta hasil panennya. Makanya Mekah itu meskipun tidak punya kebun, tapi panen tiap hari. Beda dengan kita di sini, kebun banyak di mana-mana, tapi tidak pernah panen. Sebelum Nabi Ibrahim, lihat bagaimana dinamika kehidupan mereka. Sebelum Nabi Ibrahim, bekal yang disiapkan oleh Ibrahim untuk Hajar dan anaknya semua habis. Bekal habis. Karena bekal habis, makanya tidak ada yang bisa dikonsumsi, akibatnya produksi air susu kering. Anak tidak haus, menyesal susu ibunya tidak keluar, ekspresinya nangis. Suami jauh, tetangga tidak ada, bekal habis, anak nangis. Di kondisi mental yang dirasakan oleh Hajar. Kehidupan itu membuat dia harus berusaha ini. Dia berusaha untuk apa? Kelanjutan hidup. Dia berusaha. Lalu dia lihat perkara mungkin ada orang, tidak ada jalan usaha. Saat datang di sana lihat lagi mungkin ada yang bisa jalan, tidak berhasil. Balik. Gagal sekali, gagal 2 kali, gagal 3 kali, gagal 4 kali, gagal 5 kali, gagal 6 kali, 7 kali berusaha, gagal terus. Kalau ada berusaha 3-4 kali gagal, apakah semangat? Hajar 7 kali berusaha dan gagal terus. Siapa berusaha itu dasarnya sa'u atau usaha. Dia berusaha itu, tapi gagal bisa diubahkan dari kendahkan hati siang. Itulah siapa. Ini membesarkan anak, tetapi pendidikan tidak. Ketika anaknya sudah mulai berangkat dewasa, ya waktu itu belum ada ujian akhir nasional untuk mengtes menguji keberhasilan pendidikan. Allah yang menguji, berhasilkah Ibrahim mendidik anak Ismail? Maka kemudian Ibrahim menyampaikan kepada Ismail, apa katanya? Ya Bunayya, ini arafil mana anta ba'uka, kamu mana tahu? Wahai anakku, aku bermimpi membelimu. Bagaimana pendapatmu? Pendidikan itu perintah dia, tidak instruktif. Bagaimana? Anaknya tahu bapak belinya, dan anaknya menyadari ini seorang nabi itu adalah wahyu Tuhan. Apa respon anaknya? Ya bagi Allah Tuhan. Saat ini insya Allah selalu. Lalu ayatku laksanakan apa yang diperintahkan ini. Insya Allah kau akan sabar. Ibrahim berhasil mendidik anaknya. Ujian anak itu seperti siap. Beda dengan anak sekarang. Dicarikan sekolahnya lama. Memang yang sekolah siapa? Apalagi kalau dijodohkan, wah luar biasa. Lalu berhasil pendidikan. Pendidikan dengan contoh. Ibrahim lain dari kita. Bagaimana Yakub melakukan dialog dengan anak-anak yang tidak akan meninggal? Yakub. Cerita tentang Yusuf dan Yakub ini luar biasa indahnya di dalam Al-Quran. Itu hubungan antara orang tua dengan anak, kakak dengan adik, dengan segala macam kecemburuan dan sebagainya. Yusuf dan Yakub sebagai bapak mampu memiliki keluarga itu. Tadi dia dilanggar dengan segala macam
kekisuhan yang dia. Ketika Yakub akan meninggal, dia kumpulkan anak-anaknya pun al-kuntum syuhada idh hadara Yaqub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub ilahan wahid wa nahnu lahu muslimun. Dan apakah kalian menyaksikan ketika kematian mendatangi Yakub, ketika Yakub hampir meninggal, Yakub berkata kepada anak-anaknya, apa yang akan kalian sembah sebenarnya? Yang dikhawatirkan oleh Yakub adalah persoalan akidah, persoalan ibadah. Kekhawatiran seorang bapak, laki-laki dalam ajaran Islam, dia tidak hanya bertugas untuk memberi nafkah, tetapi menjadi pemimpin, menjadi contoh, menjadi teladan, menjadi panutan. Jadi kalau kita sering melihat anak-anak yang nakal di pinggir jalan di mana-mana, maka kita perlu pertanyakan bagaimana bapaknya mendidik. Kalau kita melihat wanita-wanita kemudian menjadi wanita karir, bekerja dan sebagainya, bagaimana sang suami menjadi pemimpin bagi rumah tangga? Dia mengizinkan istrinya berkeliaran, dia membiarkan anaknya berkeliaran. Seorang suami hanya merasa kewajibannya sudah selesai kalau sudah memberikan nafkah bahagia. Rasulullah mengatakan ada 3 golongan manusia, terakhir la yadkhuluna jannah, 3 golongan manusia yang tidak akan masuk ke dalam surga. Baunya surga saja dia tidak akan dapatkan. Salah satu di antaranya adalah dayus. Apa itu dayus? Seorang laki-laki yang tidak bertanggung jawab, membiarkan istrinya berbuat kemaksiatan dan dia diam, membiarkan istrinya tidak menutup aurat dan dia diam. Suami yang dikendalikan oleh istrinya. Anak-anak perempuan yang dibiarkan bergaul bebas, tidak menutup aurat dan dia diam saja. Bahkan kemudian memberikan hukuman. Anak-anaknya berkeliaran kemana-mana dan tidak. Sekarang ini banyak orang tua yang lebih malu kalau anaknya selesai sekolah jadi sarjana tidak dapat pekerjaan. Dia tidak mau, orang tua tidak mau anaknya sudah dewasa tapi masih belum mau sholat. Dia tidak mau, itu urusan surganya. Kalau anaknya selesai kuliah tidak dapat pekerjaan, malu. Seorang bapak-bapak sekarang ini yang kalau punya anak gadis dilamar oleh seorang laki-laki, seorang pemuda, apa pertanyaan yang pertama kali muncul terhadap pemuda ini? Seorang bapak punya anak gadis dilamar oleh seorang pemuda, apa yang pertama kali ditanya oleh bapak itu kepada pemuda itu? Kerjanya di mana? Maksudnya apa? Gajimu berapa? Punya uang enggak untuk menghidupi anak saya? Mungkin sedikit sekali seorang bapak yang ketika punya anak gadis dan dilamar oleh seorang pemuda yang ditanyakan hafal berapa juz. Tanggung jawab pendidikan itu tidak pada ibu, tidak pada istri, tapi pada suami, pada bapak. Suami, bapak tidak hanya berkewajiban memberi nafkah lahiriah, mencukupi kebutuhan fisik, tetapi lebih penting adalah menanamkan akidah. Dan itu suami, dan itu bapak, itu laki-laki. Ketika seorang bapak mendidik anak laki-lakinya secara benar,
dia sedang menyiapkan seorang pemimpin. Dan ketika seorang bapak mendidik anak perempuannya, dia sedang menyiapkan seorang ibu yang akan melahirkan generasi. Maka keberhasilan bapak ketika mendidik anak laki-lakinya adalah kalau anak laki-lakinya itu bisa menjadi seorang pemimpin yang bertanggung jawab. Itu ukuran keberhasilan, bukan gelar akademik atau limpahan kekayaan. Keberhasilan orang tua dalam mendidik anak laki-laki, maukah anak ini menjadi seorang pemimpin. Ukuran keberhasilan seorang tua, seorang suami, seorang bapak dalam mendidik anak perempuan adalah maukah anak perempuannya menjadi istri yang baik bagi suami. Dan itu tanggung jawab suami laki-laki. Itu yang akan dipertanyakan oleh Allah kelak di hari akhir. Kullukum ra'i wa kullu ra'in mas'ulun 'an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintakan pertanggungjawaban atas keputusan. Barakallahu wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bi ayatil hakim wa taqabbal minna wa sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Muslim berbahagia, laki-laki muslim wajib sholat berjamaah di masjid. Bukan itu. Dia mengajak anak laki-laki menjadi contoh untuk melakukan sholat berjamaah di masjid. Pendidikan yang paling efektif itu adalah melalui contoh, bukan perintah. Yang dilihat oleh anak jauh lebih kuat pengaruhnya ketimbang yang didengarkan. Mudah-mudahan kita bisa menjadi contoh yang baik bagi anak-anak kita, sehingga kita bisa melahirkan generasi yang lebih baik. Kita tidak tahu bagaimana yang akan dihadapi oleh anak-anak kita ke depan, baik laki-laki maupun anak perempuan. Tantangan kita semakin berat. Oleh karena itu, bekal yang kita harapkan kepada anak-anak pun harus lebih kuat, terutama aspek akidah, pemahaman syariat, dan kesantunan akhlak. Itulah nanti yang akan membawa kecepatan Islam. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i wal amwat innaka sami'un qaribun mujib da'wat ya qadil hajat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidhna in nasina wa akhtana. Rabbana la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina. Rabbana la tuhammilna ma la taqata lana wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa adzabil akhirah. Allahumma aslih lana dinana allati wa ismati umurina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna. Allahumma ij'al al-hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al al-mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.